Halo, saya ada di depan pintu Istana Topkapi. Nah, di sini saya nemu bunga tulip. Ternyata kita ketemu tulip di sini. Ini bagus banget warnanya. Oke, kita lagi di Istana Topkapi. Di belakang kita kelihatan Galata Tower ya. Ya, itu dia pemandangannya, keren banget. Jangan lupa mampir ke Topkapi. Halo travelers, di video kali ini kita akan ajak Anda untuk jelajah Topkapi Palace, yaitu Istana Kesultanan Ottoman yang sangat besar dan terkenal di Istanbul, Turki. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti perjalanan kita. Yuk kita masuk ke Topkapi Palace dulu. Di sini pintu masuknya dan sebelah sana tiketnya. Yuk. Topkapi Palace merupakan sebuah istana di atas bukit yang dibangun atas perintah Sultan Mehmed II dan menjadi kediaman resmi Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun. Ini adalah tempat penerima tamu. Jadi semua orang yang masuk ke istana ini, pejabat-pejabat, masuknya ke sini. Harga tiket masuk Topkapi sebesar 100 Turkish lira. Dan jika ingin menambah masuk ke harem, itu akan ada tambahan biaya sebesar 70 Turkish lira. Dan untuk anak usia di bawah 6 tahun, gratis. Guys, kita masuk ke ruang senjata ya guys. Sekarang kita memasuki ruangan koleksi senjata. Senjata-senjata ini digunakan oleh Kekaisaran Ottoman pada zaman dahulu. Dan semua kondisinya sangat terawat dengan baik. Ya, ini adalah senjata-senjata pada zaman Kesultanan Ottoman. Nih, lihat. Bagus banget. Guys, ini rupanya kapak guys. Kapaknya besar banget aslinya. Waduh, berat banget. Tidak hanya senjata yang dimiliki oleh Sultan, tetapi di ruangan ini juga dipamerkan senjata yang diambil dari negara lain atau berupa hadiah dari negara lain. Sebenarnya di dalam ruangan ini kita tidak diperkenankan untuk mengambil video atau gambar. Namun demi subscriber kami yang tercinta, maka kami abadikan sedikit video mengenai isi senjata yang ada di ruangan ini. Oke, ini adalah namanya Babusade. Jadi ini adalah tempat pelantikan Sultan. Dari Sultan Sulaiman juga di sini dilantik di depan, di persis di samping saya. Nah, penampakannya seperti ini zaman dulu. Sebelum memasuki area selanjutnya di dalam istana, kita akan melewati Gate of Felicity atau Babusade Gate. Dalam bahasa Inggris, Gate of Felicity berarti gerbang kebahagiaan. Dan setelah kita melewati Babusade Gate ini, kita akan langsung bertemu dengan bangunan cantik lainnya di sekitar gerbang Babusade. Ya, ini adalah audience hall di dalam. Jadi di sini Sultan juga nerima tamu di dalam. Tempat di dalam. Sekarang kita akan memasuki ruangan audience hall. Di sini kita bisa melihat kursi Sultan yang dipakai pada zaman dahulu dan terbuat dari emas. Guys, ini rupanya dari emas guys. Konsep Topkapi Palace ini memang seperti gerbang berlapis, di mana selalu terdapat taman di antara kedua gerbang. Dan setelah melewati audience hall tadi, kami disambut taman yang sangat indah dan dilengkapi dengan air mancur di tengah taman. Oke, ini adalah perpustakaan dari Sultan Ahmed III. Di sini banyak buku-buku, terus juga ada Al-Quran juga. Di sini tempat beliau membaca buku. Guys, rupanya di sini lagi yang ngaji guys. Patung lilin.
Di dalam Topkapi Palace, kita juga bisa melihat potongan rambut dan cetakan kaki dari Nabi besar Muhammad SAW, dan sayangnya tidak boleh diambil gambar atau difoto. Jadi, jika kalian ingin melihat langsung, silahkan datang langsung ke Topkapi Palace. Belakang saya ini adalah Bosporus, jadi kelihatan dari Topkapi. Lihat, keren. Di sana juga kelihatan pemandangan kota Istanbul dari sini. Masjid yang kemarin gede juga ada di situ. Ya, dari sini juga kelihatan, yaitu sisi Asia dan sisi Eropa, langsung dari Istana Topkapi ini. Keren banget. Selanjutnya, kita akan menuju ke Fourth Courtyard atau halaman keempat yang ada di Topkapi Palace. Area ini terdiri dari teras yang dikenal sebagai Sofa-i Humayun dan Taman Tulip. Di sini sofanya panjang-panjang, terus masih terawat banget, masih bagus nih dia. Pakai karpet juga. Guys, ini living roomnya keren banget guys, emas dan sofanya panjang banget. Guys, ini pemandangan dari Topkapi, kita bisa ngeliat Galata Tower dari sini. Tuh ya, jelas banget kelihatan. Oke, kita lagi di Istana Topkapi. Di belakang kita kelihatan Galata Tower ya. Ya, itu dia pemandangannya, keren banget. Jangan lupa mampir ke Topkapi. Oke guys, sekarang kita ke Baghdad Pavilion. Yuk kita masuk. Oke, kita udah di dalam Baghdad Pavilion. Nah, ini bangunannya keren banget. Terus dihiasi warna-warna biru di sini, penuh dengan ornamen biru. Nah, di sebelah sana adalah tempat duduknya Sultan. Itu dia. Ini dia guys, tempat duduknya Sultan, Sultan Mahmud II. Nih, lebar ya tempat duduknya. Guys, ada pesawat guys. Apa itu ya? Oh, ini biru, Garuda. Mungkin. Oke, di sini adalah koleksi-koleksi jam pada zaman dahulu. Antik-antik banget dan keren-keren banget. Ya, kita sekarang mau masuk ke harem. Nah, untuk masuk ke harem kita dikenakan biaya tambahan, yaitu 70 lira. Bisa beli langsung seperti kami, seperti ini, atau di sana juga ada loketnya. Yuk kita masuk. Guys, kita mau ke rumah Hurrem guys. Enjoy. Jika berkunjung ke Topkapi Palace, jangan lupa untuk memasukkan agenda mengunjungi harem, karena tempat ini terlalu indah untuk dilewatkan. Harem merupakan daerah tempat tinggal Sultan dan keluarganya. Tidak semua orang pada zaman dahulu bisa masuk ke harem ini. Nah, ini dia ruangan harem. Di sini kalau nonton film Abad Kejayaan di YouTube pasti tahu tempat ini. Harem ini terdiri dari 2 lantai. Ini lantai pertama dan di atas
lantai keduanya. Kata harem berarti daerah terlarang dalam bahasa Arab. Itu adalah tempat pribadi sultan dan anggota keluarganya yang lain. Juga, gadis-gadis umumnya dari luar datang ke harem pada usia yang sangat dini. Mereka akan dididik dan dibesarkan di bawah kondisi yang ketat. Gadis terpandai dan terbaik dipilih untuk sultan dan dia bisa naik menjadi sultanah. Oleh karena itu, hal ini menciptakan persaingan di antara mereka. Pada awalnya, harem terdiri dari 400 kamar dan dibangun lebih sempit, tetapi kemudian diubah dan diperbesar selama bertahun-tahun. Hanya sebagian harem yang terbuka untuk umum. Terserah imajinasi pengunjung untuk menciptakan kembali hari-hari tua yang penuh warna dan hidup di lorong-lorong redup dan kamar kosong ini. Ini adalah tempat hamam atau mandi. Nah, ini yang ada di film. Ini dia, yang boleh mandi. Itu toiletnya. Ini adalah ruangan hamam atau mandi untuk orang-orang kasim atau laki-laki yang sudah dikebiri. Jadi diharapkan para kasim ini, orang yang sudah dikebiri, tidak mempunyai nafsu untuk mengganggu. Terdapat pula ruangan untuk melatih bermain musik. Dulu ruangan ini digunakan untuk melatih para pembantu sultan dalam mempelajari alat-alat musik. Ya, ini adalah pintu The Big Mount Gate. Sekarang kita akan mulai masuk ke area yang sangat penting di harem. Dan inilah halaman Kasim Hitam termasuk asrama, ruang sholat, dan koridor panjang yang mengarah ke bagian wanita. Kasim Hitam adalah penjaga harem dan tidak akan membiarkan siapapun masuk kecuali sultan. Seiring berjalannya waktu, Kasim Hitam menjadi sangat penting dan berkuasa di istana. Mereka mengetahui segala macam rahasia dari sultan dan para selirnya. Perjalanan dilanjutkan menuju ke halaman selir, di mana tempat bagi wanita muda, karena di sini para wanita akan dididik dan naik hierarki istana, dan mereka akan pindah ke halaman favorit dengan kamar dan pemandangan yang lebih besar. Di belakang saya ini adalah tempat sultan dan para serirnya di sini. Ya, ini adalah ruangan atau kamarnya Valide Sultan. Sultan Valide Sultan itu adalah ibunya dari sultan. Di sini nih. Ini adalah ruangan Valide Sultan, yaitu salah satu tempat paling spektakuler di istana. Ibu Sultan atau Valide Sultan adalah orang kedua yang paling berwenang di istana dan memiliki pengaruh besar pada sultan. Dan ini adalah ruangan pemandian sultan dan ibu suri atau Valide Sultan. Lantainya dilapisi marmer warna putih dan abu-abu. Kamar pemandian sultan ini didekorasi oleh Mimar Sinan dengan ubin polikrom zinc yang berkualitas tinggi. Guys, kamar mandi sultan guys, dari emas. Ini adalah ruangan The Imperial Hall atau aula kekaisaran atau kesultanan, di mana keluarga sultan berkumpul untuk acara-acara khusus, terutama pada hari-hari besar keagamaan, di mana ibunda sultan, saudara perempuan, pangeran, dan ibu mereka akan berkumpul dan merayakannya di sini. Mari kita lihat ruangan-ruangan menarik lainnya di sini.
Ini adalah Golden Road atau Jalan Emas, yaitu jalan bagi para wanita yang akan pergi ke kamar sultan. Meskipun harem dikenal sebagai tempat tinggal selir sultan, kebanyakan dari mereka jarang melihat sultan sepanjang hidup mereka. Dan ini adalah ruangan terakhir, yaitu dapur untuk memasak masakan kerajaan. Jika Anda berkunjung ke Topkapi dan harem, maka setidaknya luangkan waktu sekitar 5 jam, dikarenakan areanya sangat luas dan agar tidak terburu-buru. Sekian video kami jelajah Topkapi Palace. Video selanjutnya kita akan ajak Anda jelajah kota Istanbul. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih telah menonton.